warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang keempat, babu sutratil musalli, bab tentang sutroh atau pembatas di dalam sholat. Hadis yang ke 185. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila telah sholat salah seorang di antara kalian, ila syai'in yasturuhu, kemudian menggunakan sesuatu untuk menjadi sutroh atau pembatas di dalam sholat, minan nasi, sebagai pembatas bagi orang-orang, jadi supaya orang itu tidak lewat di depannya. Fa'arada ahadun, kemudian ada seseorang yang ingin ayyajtaza baina yadayhi, ingin lewat di depan orang yang sholat tadi. Jadi ada orang yang sholat, kemudian sutrohnya sudah dipasang, terus ada orang lain yang ingin lewat di depan orang yang sholat walaupun jelas-jelas ada sutrohnya atau pembatasnya. Fal yadfa'hu, maka hendaknya ia yadfa'hu. Itu biasanya kalau kamu sholat Jumat itu yang cowok, kalau sholat Jumat khotibnya kan mesti ada doa, Allahumma dfa'annal bala wal ghala. Apa itu Allahumma dfa' itu? Allahumma dfa' apa? Idfa' itu artinya apa? Idfa' itu menolak atau mencegah. Jadi idfa' itu artinya menolak atau mencegah. Nah, kamu kalau waktu khotib doa, Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba wal riba, kan gitu. Nah, itu tanganmu gimana biasanya? Waktu doa itu gimana? Waktu doa khotib. Tanganmu gimana? Orang kalau doa kan tangannya kan begini atau begini. Tapi khusus doa tolak bala tangannya bukan begini, tapi begini. Jadi begitu, iya memang begini. Jadi waktunya Allahumma dfa'annal bala wal, kan Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, kan tangan begini toh, wal mu'minina wal mu'minat, terus begitu sampai di kalimat Allahumma dfa', begitu dengar kalimat idfa', tanganmu begini. Allahumma dfa' annal, ini artinya menolak bala. Gitu. Jadi waktu doa tolak bala tangannya juga begini. Jadi menolak gitu. Allahumma dfa' annal bala wal ghala. Ya enggak usah gini-gini tangannya. Allah, ini maksudnya ekspresi saya gitu ya. Allahumma dfa' annal ghala wal waba wal riba wal fahsya sampai selesai, wasyufal mukhtalifati, dan seterusnya, mim baladina hadza khosoh sampai terus selesai. Nah, begitu ganti doa lagi, Rabbana atina fid dunya, ya balik lagi. Jadi itu khusus untuk Allahumma dfa'annal bala. Tapi kalau tanganmu tetap begini, ya tidak apa-apa, ada salah. Ini sifatnya permohonan. Bagi orang yang tidak paham bahasa Arab, ya tidak apa-apa, pancet begini. Makanya waktu doa itu kamu lihat khotibnya. Khotibnya tuh tangannya gimana? Ya kalau khotibnya tidak paham bahasa Arab juga, ya begini juga pasti tangannya. Tapi kalau paham, kadang-kadang kan ada khotib tangannya begini toh. Allahumma dfa'annal bala, itu satu. Terus kedua, sebenarnya ada babnya nanti tersendiri, tapi saya kasih serba-serbi tentang seputar sholat Jumat untuk para cowok. Sebenarnya khotib itu yang afdol ketika doa itu bukan begini, tapi tangannya diangkat. Kan satu megang tongkat toh, tangan kiri megang tongkat, tangan kanan ditunjuk ke atas. Ini doa Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang benar tuh begini gitu. Tapi begini ya nggak salah juga, tapi yang afdol begini. Begitu Allahumma dfa', tangannya
begini. Cuma ini tidak populer di lingkungan NU. Jarang khotib tangannya diangkat begini waktu doa. Saya jamin kalau saya coba di Ujur waktu khotib di Masjid Baitul Amin itu, waktu saya khotbah waktunya doa Allahumma ufir, saya jamin semua yang datang itu ini aliran baru ini. Sebenarnya bukan aliran baru, ngajinya kurang banyak, bukan kurang jauh, kurang banyak. Saya lanjutkan ya. Fal yadfa'hu. Jadi kalau ada orang yang ingin lewat di depan orang yang sholat sementara sutra sudah dipasang, fal yadfa'hu, maka hendaknya menolaknya atau mencegahnya. Kalau kalimat ini lebih tepat mencegahnya. Fa'in aba, apabila aba, apa artinya aba? Ayah. Kalau aba, ayah. Kalau banyak panjang, aba. Ayah. Aba. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Ya kan ada kalimat apa itu? Kamu bilang oh tahu berarti. Ya apa itu? Wa idh qala lil malaikati isjudu, dan ingatlah ketika diperintahkan kepada para malaikat isjudu, bersujudlah. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama, kepada Nabi Adam, fasajadu, maka semua malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba. Nah, itu aba itu apa? Masa iblis berapa? Aba itu artinya enggan atau congkak atau sombong. Tahu bedanya congkak dengan sombong? Kalau sombong itu levelnya biasa, kalau congkak itu levelnya super, sudah di atasnya sombong. Jadi orang kalau sombongnya kelewatan itu namanya congkak. Nah, aba itu congkak, sudah sombong. Jadi falyadfa'hu, maka hendaknya mencegahnya atau menolaknya. Fa'in aba, maka apabila orang yang mau lewat itu ketika sudah dicegah dengan angkuh dan sombongnya, dia tetap maksa untuk melewat. Fal yuqatilhu. Apa? Qatala itu artinya apa? Fal yuqatilhu. Qatala al fitnatu asyaddu minal qats. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al qatslu artinya pembunuhan. Kalau fal yuqatilhu, maka hendaknya. Nah, ini gunanya kamu ngaji hadis. Kalau kamu baca terjemahannya, saya jamin pasti pokoknya kamu sholat, ada orang lewat maksa, sudah dilarang maksa untuk lewat di depannya orang sholat, maka bunuhlah. Kan gitu kamu kalau baca terjemahan. Padahal maknanya bukan disuruh bunuh, maksudnya itu tolaklah dengan keras. Jadi yuqatilhu itu tolaklah dengan keras, karena dia sudah congkak, lawan dengan keras gitu. Apa kamu dorong, apa kamu jungkak kaki, apa dia remah gitu. Karena sudah orang lewat, fal yuqatilhu, sotok tuh tidak apa-apa gitu. Fa innama huwa syaitonun, karena sesungguhnya orang yang maksa lewat yang congkak itu sesungguhnya dia bukan orang tapi setan. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat diterangkan di dalam kalimat huwa syaitonun, orang itu adalah setan. Fa inna ma'ahul qarin, maksudnya orang itu tetap orang tapi dia bersama dengan setan. Qarin itu setan yang mendampingi. Jadi tiap orang itu ada qarinnya masing-masing. Jadi kamu takut dengan setan, kan kadang-kadang takut kan, suruh naik ke lantai atas malam-malam karena takut dengan setan. Padahal setiap orang ada setan yang menemani, namanya qarin. Makanya ketika bayi lahir disuruh diadanin, tujuannya itu untuk ngusir setan. Waktu kecil diadanin, setannya diusir. Begitu sudah dewasa dipanggil lagi dengan meninggalkan sholat, dengan menjalankan larangan-larangan Allah, perintah Allah dihindari. Itu sama dengan kamu manggil saudaramu yang setan itu tadi. Makanya kenapa lama-lama kelakuannya sama kayak setan. Santai. Paham ya maksudnya ini ya? Iya. Saya jelaskan syarahnya. Yang pertama,
jika ada yang sholat menghadap sutroh yang membatasi di depannya, lalu ada yang lewat di depannya, hendaklah dicegah karena orang yang lewat itu mengganggu yang sedang sholat. Patut dipahami bahwa orang yang lewat di depan orang yang sholat dihukumi dihukumi apa? Berdosa. Masa dihukumi juga? Hah? Dihukumi berdosa. Dosanya masuk kategori dosa besar atau berat. Itu diterangkan di dalam kitab. Nah, kalau iya bener bulu-bulu haram. Maksudnya kapan itu dibahas? Masuk kategori dosa besar di dalam kitab Nailul Autor, yang mengemukakan pendapat bahwa lewat di depan orang sholat itu adalah dosa besar adalah Imam Ad-Dahabi. Tersulai. Saya lanjutkan ya. Yang kedua, mencegah orang yang lewat di sini dihukumi wajib. Jadi kamu sholat, ada orang lewat di depanmu, apalagi kamu pakai sajadah. Sajadah itu kan sebenarnya termasuk sutroh juga. Itu wajib kamu menolak orang untuk lewat di depanmu dalam kondisi kamu sholat. Mencegah orang yang lewat di sini dihukumi wajib oleh sebagian ulama, seperti Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Ibnu Muflih, Al-Mardawi, ulama Dhahiriyah, serta Imam Asy-Syaukani. Dasar wajibnya adalah karena hukum asal perintah mencegah itu wajib. Kok bisa hukum asal perintah mencegah itu wajib? Karena ada kalimat fal yadfa. Nah, fal yadfa itu berasal dari kalimat idfa. Idfa itu fiil amr. Sudah mulai pintar anak-anak. Idfa itu artinya fiil amr. Fiil amr itu artinya kalimat perintah. Kalau ada kalimat perintah berarti masuk kategori wajib. Itu menurut pendapat ulama yang mewajibkan. Namun ulama lainnya menyatakan bahwa yang mencegah orang yang lewat di depan yang sedang sholat dihukumi sunnah. Hukum sunnah ini menjadi pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, kenapa kok hanya sunnah? Karena kalimat fal yadfa itu betul kalimat perintah, tapi di situ juga bukan kategori perintah yang betul-betul kuat. Biasanya kalau perintah yang kuat itu diterangkan beserta hukumannya. Jadi dilarang, kemudian konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan itu kalau masih tetap dikerjakan, hukumannya itu biasanya disebutkan seperti disuruh menjauhi hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi dan seterusnya. Itu biasanya diteruskan fa innaha rijsun min amalis syaiton. Ngerti maksudnya? Hah? Ya didengerin aja sudah kalau tidak ngerti. Saya lanjutkan. Intinya ada dua ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang ketiga, mencegah orang yang akan lewat di sini dengan cara yang halus. Jadi mencegahnya caranya halus dulu. Bisa jadi ada orang keburu-buru nggak sadar kalau ada orang yang sholat. Jadi tolaklah dengan cara yang halus. Kamu sholat tidak apa-apa, tangan mencegah tidak apa-apa. Ini cara yang halus. Kemudian dengan cara yang lebih keras jika tetap masih bersikeras untuk lewat. Jadi kalau masih maksa untuk lewat baru dengan cara yang lebih keras, bukan kasar. Nah, keras itu misalnya dengan begini dia masih lewat, ya teruskan begini nggak apa-apa. Itu maksudnya mencegah supaya dia nggak lewat. Selanjutnya, mencegah orang yang lewat di sini berlaku pada orang yang memakai sutrah di depannya ataukah tidak. Jadi sama saja, ada sutroh atau tidak di depannya, selama melewati yang dikira-kira itu tempat sujudmu, itu dicegah. Jadi kalau diduga itu tempat sujudmu, kamu cegah. Paham ya maksudnya ya? Izal paham maksudnya? Iya. Soalnya wajahnya kayaknya sudah mulai jenuh dia. Saya lanjutkan. Karena ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz memakai sutroh.
Hadis yang kita bahas ini kan dengan lafaz memakai sutroh. Juga ada hadis Ibnu Umar yang menyebutkan secara mutlak tanpa penyebutan sutroh. Jadi mencegah orang sholat itu ada dua hadis. Yang pertama hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri itu menyebutkan kata sutroh di dalam sholatnya. Sementara ada hadis dari Ibnu Umar tanpa menyebutkan kata sutroh, tapi di situ ada kalimat tegas untuk menolak orang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Oke, saya lanjutkan. Menurut madhab Syafi'iyah, Hambali dan Syekh Ibnu Baz, bahwa mencegah orang yang lewat di sini secara mutlak terserah ada sutroh ataukah tidak. Jadi mutlak harus mencegah, mau ada sutroh atau tidak. Karena melewati orang-orang yang sedang sholat itu diharamkan. Hal ini dikatakan dengan hadis Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhu sebelumnya, yaitu hadis keberapa? Abu Juhaim bin Al-Haris. Hadis keberapa? Hadis yang pertama di dalam bab sutroh di dalam sholat. Soal tentang penjelasan secara tegas hukuman bagi orang yang melewati orang yang sholat itu lebih baik bagi dirinya berdiri selama 40 tahun ketimbang melewati orang yang sholat. Berarti kalau hukumannya disebutkan maka itu statusnya haram. Tapi kalau hukumannya tidak disebutkan maka bisa jadi itu hanya anjuran. Jadi Syafi'i punya pendapat ini haram, maka harus dicegah. Kenapa? Karena dijelaskan hukumannya di hadis yang sebelumnya. Yang kelima, bolehnya bergerak dalam sholat jika memang ada maslahat. Seperti dalam hadis ini, bolehnya mencegah orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, dan di sini ada gerakan tambahan selain gerakan sholat. Jadi hadis ini juga menerangkan boleh melakukan gerakan di luar sholat selama gerakan itu ada maslahat. Banyak hadis-hadis yang kita kaji sebelumnya juga menerangkan soal itu. Seperti satu contoh Rasulullah yang menggendong cucunya ketika sholat, kemudian ketika waktunya sujud cucunya diletakkan, ketika waktunya duduk atau berdiri digendong kembali. Misalkan nanti kamu punya anak terus sholat, ya tidak hanya anakmu, anaknya orang juga. Waktu kamu sholat, kamu sujud, terus anakmu ada anak, tidak hanya anakmu ya, ada anak kecil kok naik di punggungmu, khawatir jatuh, boleh tanganmu pindah megangin anak itu supaya tidak jatuh dan sholatmu tidak batal. Jadi ada maslahat di situ, paham ya? Iya. Itu saya kasih tahu, khawatir takutnya anak saya nanti naik di punggung kalian nggak boleh bergerak, nanti batal, anak saya cedulan nanti. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan saya lanjutkan ya. Hadis ini menunjukkan agungnya kedudukan sholat, keutamaan munajat kepada Allah, dan wajib menghormati orang yang sedang sholat. Juga tidak boleh mengganggu atau membuat pikiran orang yang sholat tidak fokus. Sholat itu adalah keagungan yang dimiliki oleh umat Islam. Pembeda antara orang muslim dan non muslim itu terletak pada sholatnya. Jadi kalau ada seorang muslim dengan sadar dan sengaja dia meninggalkan sholat, maka pada sejatinya hampir tidak ada bedanya dirinya dengan orang yang non muslim. Bukan dalam hal keimanan, tetapi dalam hal tingkah laku. Karena bisa jadi dia iman kepada Allah, dia iman kepada Rasulullah, tapi dia enggan atau malas di dalam sholat. Maka tidak sholatnya itu pasti akan ada hukuman, tapi imannya tetap akan ada pahala. Itu satu. Kemudian yang kedua, kan kadang-kadang ada kata-kata ini sholat kok mengganggu ketenangan, tolong dihormati orang yang tidak sholat. Ada nggak kata-kata begitu? Ada. Siapa yang ngomong? Saya bangsa. Nah, orang yang nggak sholat disuruh hormati, sementara orang yang sholat dan sholatnya sendiri itu tidak ada penghormatan. Makanya kenapa sholat itu harus diletakkan di nomor satu di atas segala-galanya, apalagi dalam urusan pekerjaan. Jadi saya sering menyarankan kepada orang-orang yang bekerja, kemudian di situ dia sulit untuk mendapatkan kesempatan sholat, apalagi dilarang sholat, maka tinggalkan pekerjaan itu, cari pekerjaan yang membolehkan sholat. Kenapa? Karena lebih utama Allah daripada
pekerjaan itu. Cuma kalau suruh ngomong gini kan gampang, prakteknya yang susah dengan alasan dalih mencari pekerjaan repot. Maka bersyukurlah kalian yang diberikan kesempatan bekerja di sini, ada takdir bekerja di sini. Kalian bukan hanya dikasih kesempatan sholat, tapi kalian dipaksa untuk sholat. Loh, pemaksaan untuk sholat itu sebuah nikmat loh. Kamu dipaksa masuk surga, itu nikmat apa enggak? Nikmat. Sama dengan kamu dipaksa dipaksa menerima uang, itu nikmat atau tidak? Dipaksa dikasih uang, lo sih tidak mau kan kebangetan gitu loh. Jadi bersyukurlah kalau kamu dipaksa sholat ya. Saya lanjutkan. Orang yang bersikeras untuk dicegah ketika lewat di depan orang yang sedang sholat, ia adalah setan. Kan kalimatnya tadi ya. Orang yang sudah dikasih tahu ini ada orang sholat, sudah dicegah kok dia masih maksa, berarti dia masuk kategori setan. Maksudnya, ia itu congkak. Jadi bukan orang ini setan, tapi ini tetap manusia. Hanya saja dia punya sifat seperti setan, yaitu congkak. Penyebutan setan di sini untuk menyebutkan sifat sombong atau congkak. Jadi bukan mengatakan orang tersebut setan, tapi maksudnya dia punya sifat kayak setan. Dalam ayat disebutkan, dalam satu ayat surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Jadi maksudnya setan-setan itu sifat yang ada di manusia dan sifat yang ada di jin. Karena iblis sendiri itu kan golongan jin. Dia masuk kategori golongan jin yang karena dia congkak menentang perintah Allah, akhirnya dia dapat gelar iblis. Iblis itu artinya orang yang jauh dari rahmat Allah. Nah, akhirnya dia disebut setan. Selanjutnya, yang dimaksud adalah manusia yang bersifat sombong atau angkuh sama dengan sifatnya setan. Jadi yang dimaksud dengan setan pada orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, ia itu sombong karena sudah dicegah masih tetap bersikeras untuk lewat. Kedelapan, riwayat tambahan dari Ibnu Hajar. Siapa Ibnu Hajar? Siapa Ibnu Hajar? Penyusun, bukan pengarang. Penyusun kitab Bulughul Maram. Apa bedanya pengarang dan penyusun? Ya, apa bedanya? Kalau penyusun itu yang mengumpulkan semua. Jadi kalau penyusun, dia sudah punya hadis-hadisnya, dia hafal hadisnya, dia susun sesuai kategori yang dia anggap itu mudah untuk dipelajari. Artinya disusun bab toharo, bab sholat dan seterusnya. Sementara kalau pengarang, dia adalah seseorang yang menjabarkan, kalau pengarang dalam kitab loh ya, menjabarkan isi dari hadis tersebut atau dari Quran tersebut. Misalkan kitab tafsir Ibnu Katsir, berarti itu pengarang atau penyusun? Pengarang. Tapi ngarangnya dia itu tetap berdasarkan keilmuan. Jadi bukan ngarang yang pelajaran ngarang waktu kamu sekolah itu mencari inspirasi kata-kata, tidak. Jadi dia ngarang, tapi ngarangnya itu tetap ada sanad keilmuannya. Dia nggak ngawur. Nah, kitab Bulughul Maram pun ini juga ada syarahnya. Kayak contoh syarah Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu kitab yang menjabarkan isi Bulughul Maram. Ada lagi Minhahul Allam, itu juga menjabarkan kitab Bulughul Maram. Nah, itu pengarang namanya. Tapi dia tidak ngarang yang ngawur, ngarangnya itu ada dasar keilmuannya gitu. Saya lanjutkan. Riwayat tambahan dari Ibnu Hajar menunjukkan bahwa orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat adalah setan yang menjadi korinnya atau temannya. Nah, korin ini yang membujuk dan mengajak untuk melewati orang yang sedang sholat. Jadi korin itu kalau kamu nonton di film-film itu, ya kan, umpama dia lagi kelaparan, tidak punya uang, di depan ada bakso nganggur, tidak tahu punyanya siapa, ya kan. Tahu-tahu ada dua makhluk di kanan dan kiri, yang kanan putih, ya kan? Ada sayapnya, yang kiri hitam, yang kanan bisik, jangan diambil, ya kan. Yang kiri
ambil. Nah, yang bilang ambil itu namanya qawin. Itu kurang lebih kalau imajinasinya begitu. Benar atau tidaknya ya Allah wa'alam. Itu mempermudah kita untuk ngerti maksudnya qawin itu begitu. Jadi kamu kan mesti ada pertentangan kan. Waktunya sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum. Dengar kamu kan? Nah, itu kan perang tuh kamu. Turun ambil wudhu sholat, turun ambil wudhu sholat, kan gitu toh. Yang satunya lagi nanti aja kan gitu. Nah, yang nanti aja itu qawinmu itu tadi gitu loh. Ya sama dengan sekarang pengajian kan. Yang satu bilang dengerin, yang satu lagi tidur. Nah, yang tidur itu qawinnya itu ya. Nah, setan itu akan dengan segala cara menggagalkan kamu melakukan kebaikan. Itu diingat-ingat ya. Setan dengan segala cara akan melakukan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki untuk menggagalkan kamu mendapatkan kebaikan. Termasuk di dalam majelis ilmu. Loh, majelis ilmu kayak gini jangan diremehkan. Majelis ilmu duduk seperti ini pahalanya luar biasa. Bahkan kamu duduk tidur pun masih dikasih pahala, apalagi kamu benar-benar menyimak dan mengamalkan. Karena kita tahu bahwa setan itu pengajak ke pintu neraka. Ingatlah, setiap manusia itu memiliki kawan dari kalangan setan. Jadi tiap kita, kalian semua termasuk saya, itu punya teman dari kalangan setan yang ngajak-ngajak ke neraka. Nah, waspadalah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Setiap orang pasti ditemani, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni." Setiap orang pasti ditemani oleh kawannya dari kalangan jin, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa iya kaya Rasulullah, apakah itu termasuk engkau wahai Rasulullah?" Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wa iya, ya aku pun termasuk. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama." Namun Allah menolongku, qawin tersebut telah berislam. Jadi qawinnya Rasulullah punya qawinnya sudah diislamkan oleh Allah. Itu enaknya jadi qawinnya Rasulullah. Fala ya'muruni illa bi khairin. Ia hanya mengajakku kepada kebaikan. Ghairu anna fi hadisin Sufyana, dalam hadis Sufyan disebutkan wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni, ia ditemani oleh kawan dari kalangan jin, wa qarinuhu minal malaikah, dan dari kalangan malaikat, yaitu yang kanan kiri tadi itu. Jadi ada qawin dari kalangan malaikat, ada qawin dari kalangan jin. Nah, tinggal kamu ini tengah-tengah pemutusnya. Jadi yang mengambil keputusan, apakah kamu mau ikut teman dari kalangan jin atau teman dari kalangan malaikat. Ibnul Athir rahimahullah berkata, setiap orang itu memiliki qawin dari kalangan malaikat dan setan. Manusia selalu ditemani oleh keduanya. Temannya dari kalangan malaikat memerintahkan dan mengajak kepada kebaikan, sedangkan temannya dari kalangan setan memerintah dan mengajak kepada kejelekan. Ini ada di dalam kitab An-Nihayah. Apa nama kitabnya? An-Nihayah. Yang ngomong siapa tadi? Yang ngomong siapa? Ibnul Athir. Selanjutnya, adapun yang dimaksud setan memutus sholat, dengan lewatnya dia adalah setan dari kalangan jin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa setan itu memutus sholat. Adapun setan dari manusia tidaklah memutus sholat kecuali yang dikhususkan dengan dalil, yaitu wanita yang sudah baligh sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya dari kitab Bulughul Maram. Jadi maksudnya, kalau manusia yang mengganggu, walaupun dia berhasil, belum tentu dia membatalkan sholat. Paham ya? Walaupun dia berhasil gangguin, jadi mengganggunya berhasil, tapi belum tentu ngefek kan? Nah, itu dia tidak membatalkan sholat. Tapi kalau setan berhasil, sholatmu pasti batal.
Karena kenapa? Setan itu yang diserang itu perasaanmu, pikiranmu. Setan kan yang diserang itu perasaan, pikiran. Nah sehingga karena perasaan dan pikiran itu kamu jadi bertindak. Nah tindakanmu itu yang membatalkan sholat. Saya lanjutkan. Mengenai masalah setan itu memutus sholat disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin," jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutra, falyadnu minha la yaqta'i syaitanu alaihi sholatahu. Maka mendekatlah pada sutra tersebut agar jangan sampai setan memutus padanya sholatnya. Insya Allah tidak ada pertanyaan karena panjang. Ada nggak ini? Ada. Hah? Ada. Oh ada. Ya tumben. Silakan. Apakah ketika kita sholat dan menggunakan sutra atau pembatas yang ditancapkan ke tanah di waktu zaman tersebut, apakah tidak disangka menyembah sutra tersebut? Ya itu kan sama dengan begini. Kita sholat menghadap Ka'bah. Apakah dengan kita sholat menghadap Ka'bah sama dengan kita menyembah Ka'bah? Kan tidak, karena semua itu kan innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung dari niatnya. Jadi kan ketika sutra ditancapkan kan peruntukannya itu bukan untuk disembah, tapi peruntukannya sebagai pembatas. Sama ketika kita sholat menghadap Ka'bah kan peruntukannya bukan mau nyembah Ka'bah, tapi peruntukannya Ka'bah itu dijadikan sebagai kiblat. Ketika kamu sholat, kamu sujud di atas sajadah kan itu. Apakah itu menyembah sajadah? Kan tidak. Tapi sajadah berfungsi sebagai alas di dalam sholat. Jadi begitu ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Ya alhamdulillah. Ini pertanyaan cerdas ini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.